Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara download dan install emulator PS2, PC SX2. Langsung saja. Pada mesin pencari, kalian ketikkan PC SX2. Kalian bisa pergi ke websitenya dan kalian pilih download, latest stabil. Kalian bisa memilih installer atau download. Jika download, kalian bisa melihat di bawah sini, formatnya adalah 7-zip. Ini adalah versi bukan installer, tetapi bagian atasnya versi installer. Sekarang, bagusan yang mana? Bagi saya, yang terbagus adalah versi download, bukan installer. Terserah kalian ingin mendownload yang mana. Yang berikutnya adalah versi latest nightly. Ini adalah versi terbaru, tidak stabil. Yang stabil masih versi 2.6.3, terbaru versi 2.7. Terserah kalian, hanya saja saya lebih memilih yang terbaru. Ukurannya hanya 24 mega. Sudah selesai. Ini adalah filenya. Kalian bisa melakukan ekstrak. Seperti ini saja. Dan langsung kalian jalankan PCSX2 Kitty. Selanjutnya adalah tentu saja kalian tidak bisa langsung memainkannya. Kalian harus melakukan beberapa pengaturan. Yang terpenting tentu saja adalah pengaturan BIOS. Kalian bisa pergi ke settings dan pilih BIOS. Di sini tidak terdapat BIOS. Jika saya membuka PCSX yang pernah saya gunakan, di sini terdapat BIOS. Hanya saja, bagaimana cara mendapatkan BIOS? Cara mendapatkan BIOS, kalian bisa pergi ke mesin pencari. Tinggal ketikkan BIOS PCSX2. Dan kalian download. Hanya sebagai gambaran, BIOS PCSX2 itu seperti apa? Seperti ini. Kalian tidak perlu mendownload semuanya. Kalian hanya perlu mendownload yang versi USA. Jika saya klik Open BIOS Folder, yang perlu kalian download hanya ini saja. Sekarang, kalian pilih copy, di tempat directory folder PCSX2 yang baru saja di-download, kalian buat folder baru dan berikan nama BIOS. Langsung paste. Di sini tidak ada karena foldernya berbeda. Kalian bisa melakukan browse. Di mana di sini akan terdapat pemberitahuan jika direktorinya tidak ada. Jadi, kalian pergi ke directory
aplikasi PCSX2, di mana tempat kalian menyimpannya atau melakukan ekstrak. Ini adalah folder yang tadi saya buat. Tinggal select folder, dan akan terdapat BIOS. Tinggal lakukan close. Pengaturan selanjutnya adalah controller. Di sini, kalian tinggal pergi ke controller port 1, DualShock 2, dan jika kalian memiliki controller, kalian bisa langsung klik automatic mapping. Secara otomatis, controller kalian akan dimasukkan ke sini secara otomatis. Jika tidak, misalkan menggunakan keyboard, kalian tinggal menggunakan keyboard. Seperti ini contohnya. Tombol kotak adalah J, bulat L, segitiga I, X, K. Terserah kalian. Hanya seperti ini saja untuk pengaturan controller. Pengaturan berikutnya yang tidak kalah penting adalah grafik. Untuk grafik, kalian bisa menggunakan rendering internal resolution adalah native atau pengaturan yang sudah ada di sini. Tidak perlu kalian rubah, hanya jika kalian ingin menggunakan full layar, kalian bisa menggantinya menjadi widescreen. Dan ini adalah yang terpenting, grafik API. Jika kalian menggunakan DirectX 11 atau Legacy, performanya akan kalah dengan DirectX 12 atau Direct 3D 12. Sedangkan jika kalian menggunakan OpenGL, performanya akan kalah dengan Vulkan. Dengan kata lain, yang bisa kalian gunakan hanyalah Direct 3D 12 dan Vulkan. Tentu saja, kalian tidak perlu memilihnya. Ini adalah pengaturan dari sananya atau pengaturan pabrik. Selebihnya, tidak ada pengaturan yang lain, kecuali memory card. Untuk pengaturan memory card, saya close yang satunya. Di sini sudah langsung ada. Kalian bisa menyimpannya di dokumen memory card, atau terserah kalian. Kalian tinggal memilih create. Selanjutnya, berikan nama memory card. Misalkan, pilih ukurannya. Kalian bisa memilih 8 MB, 16, atau folder. Folder berarti penyimpanannya tidak terbatas. Hanya saja, tidak semua game bisa menggunakannya. Terserah kalian. Kalian pilih OK. Maka sudah dibuat. Sekarang, untuk memasukkan memory card baru ini, kalian bisa melakukan eject memory card yang lama, misalkan seperti ini. Ini berarti sudah dieject. Sedangkan untuk memasukkannya ke emulator, kalian tinggal lakukan drag and drop. Seperti ini. Hanya seperti ini saja. Jika kalian pergi ke Start BIOS, ini adalah pengaturan awal. Kalian pilih Browse, dan terdapat memory card. Tentu saja kalian lakukan format. Hanya seperti ini saja. Ini adalah memory card kalian. Sekarang kita masukkan memory card yang baru. Misalkan yang ini, 64 MB.
maka akan ada dua memory card, 64 mega. Sekarang untuk menjalankan gamenya, minimal kalian harus sudah memiliki gamenya. Sekarang di mana saya menyimpan gamenya. Ini adalah contoh gamenya. Contoh game pertama adalah Bean dengan QSeed, dan game satunya lagi menggunakan format disk image file ISO. Ini ISO. Sekarang untuk memainkan gamenya, kalian bisa langsung pergi ke sistem start disk. Tidak ada. Jika tidak ada, kalian bisa mencarinya di sini. Select folder. Maka akan muncul game sesuai direktori yang digunakan. Tadinya hanya ada 2 game, sekarang ada 3 game. Dan kalian tinggal klik 2 kali atau tekan tombol Enter untuk memainkan gamenya. Sekarang game sudah berjalan. Sekarang seperti kalian lihat di sini, untuk bisa memainkan game PCSX 2 minimal mendapatkan FPS sebanyak 60. Jika tidak, dia akan lag. Hanya saja lebih baik kalian melihatnya sendiri. Sekarang saya menggunakan versi pengaturan grafis dengan aspek rasio 4:3. Jika saya menggunakan widescreen, hasilnya seperti ini. Karena memang game ini game lama untuk monitor tabung. Sekarang, jika kalian klik shutdown, tentu saja untuk keluar game. Kalian lihat di sini FPS-nya. Jika merah akan lag. Hanya seperti itu saja untuk cara download, install, dan pengaturan emulator PCSX2. Satu lagi, lebih baik game ini kalian buat foldernya supaya lebih rapi. Kita sudahi, terima kasih.